Halo teman-teman, kembali lagi dengan Kak Yosef, belajar matematika, jadi mudah dan menyenangkan. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar mengenai latihan soal tentang cara menentukan fungsi kuadrat jika diketahui informasinya berupa titik puncak dan titik lainnya. Oke, langsung saja kita lihat soal yang pertama ya. Grafik sebuah fungsi kuadrat mempunyai titik balik maksimum di P dengan koordinat negatif 1, negatif 2. Jika grafik fungsi kuadrat melalui titik 0, negatif 5, maka persamaan grafik fungsi tersebut adalah. Oke, untuk mencari persamaan grafik fungsi tersebut, kita harus perhatikan informasi apa saja yang diketahui. Yang pertama di sini ada titik balik maksimum ya teman-teman, yaitu di P dengan koordinatnya negatif 1, negatif 2. Kemudian grafik fungsi kuadrat juga melalui titik lainnya, yaitu di koordinat 0, negatif 5. Nah, karena memuat informasi titik maksimum, ya titik balik maksimum atau titik puncak, maka kita akan gunakan bentuk umumnya yang seperti ini nih teman-teman. Saya akan tuliskan ya, bentuk umum dari fungsi kuadrat yang memiliki informasi mengenai titik puncaknya. Dalam hal ini titik balik maksimum. Bentuk umumnya adalah Y dikurangi YP sama dengan A dikali dengan X dikurangi XP dikuadratkan. Nah, kalau tadi di soal kita sudah memiliki informasi nih, titik balik maksimumnya atau titik puncaknya yaitu titik P dengan koordinat negatif 1, negatif 2. Maka kita hanya perlu mensubstitusi nilai dari X di titik puncak dan nilai Y di titik puncak kepada bentuk umum fungsinya. Langsung saja ya, KFSF ganti. Berarti di sini kita akan memiliki Y dikurangi YP. YP-nya di sini adalah negatif 2. Berarti dikurangi negatif 2 sama dengan A dikalikan dengan X dikurangi dengan XP. XP-nya di sini adalah negatif 1. Kurangi negatif 1, jangan lupa dikuadratkan. Atau saya bisa tuliskan menjadi Y ditambah 2 sama dengan A dikali dengan X ditambah 1 dikuadratkan. Nah, otomatis di sini masih ada nilai A yang belum kita ketahui. Kita harus mencari tahu nilai A-nya. Dari mana kita bisa tahu nilai A? Dari titik yang dilalui oleh grafik fungsi tersebut. Ya, jadi tadi kita juga tahu ada titik 0, negatif 5 yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut. Otomatis ketika kita memasukkan nilai ini akan berlaku pada fungsinya. Sehingga kita hanya perlu mensubstitusikan nilai Y dan nilai X pada fungsi tersebut. Langsung saja ya KFSF ganti ya. Kita akan memiliki Y ditambah 2 sama dengan A, X ditambah 1 dikuadratkan. Nilai Y-nya kita ganti dengan negatif 5. Kemudian ditambah 2 sama dengan A, X-nya kita ganti dengan 0 ya. Ditambah 1, kemudian dikuadratkan. Sehingga kita akan memiliki di sini negatif 5 ditambah 2, negatif 3, sama dengan A, 0 ditambah 1, 1 ya. 1 dikuadratkan, hasilnya juga 1. Sehingga di sini kita memiliki nilai dari A itu sama dengan negatif 3. Oke deh, sudah ketemu nih nilai A-nya. Tinggal kita masukkan kembali nih ke bentuk umum yang tadi yang sudah kita miliki. Yaitu Y ditambah 2 sama dengan A, X ditambah 1 kuadrat. Di sini kita ganti nilai A-nya dengan negatif 3. Maka kita akan memiliki persamaannya adalah negatif 3 ini ya, dikalikan dengan X ditambah 1 dikuadratkan. Oke, mari kita hitung ya teman-teman ya. Y ditambah 2 sama dengan negatif 3 dikalikan X plus 1 dikuadratkan nih. Saya mau ingatkan ke teman-teman ya. Kalau terdapat bentuk yang seperti ini, ya, ini bisa dituliskan menjadi bentuk A ditambah B dikuadratkan. Nah, kalau A ditambah B dikuadratkan, maka nanti akan menghasilkan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Jadi kalau tadi kita memiliki X ditambah 1 dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi X kuadrat
ditambah dengan 2 dikali X dikali 1, kemudian ditambah dengan 1 kuadrat. Atau di sini Kak Yosa bisa tuliskan ya. Y ditambah 2 sama dengan negatif 3 dikali dengan X kuadrat. Di sini 2 dikali X dikali 1 menjadi 2X. Kemudian 1 kuadrat itu sama dengan 1. Lalu berikutnya tinggal kita kalikan nih ya. Negatif 3 ke masing-masing sukunya. Oke, Y ditambah 2 sama dengan negatif 3 dikali X kuadrat, negatif 3X kuadrat. Kemudian negatif 3 dikalikan dengan 2X menjadi negatif 6X. Negatif 3 dikali dengan 1, maka akan menghasilkan negatif 3. Ya, kita punya di sini Y ditambah 2 sama dengan negatif 3X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 3. Nah, supaya menjadi Y sama dengan, maka di ruas kiri dan kanannya Kak Yosef akan kurangi dengan 2. Sehingga di ruas kirinya hanya menyisakan Y. Sama dengan di ruas kanannya kita memiliki negatif 3X kuadrat dikurangi 6X. Kemudian negatif 3 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 5. Oke deh teman-teman. Jadi Y sama dengan negatif 3X kuadrat dikurangi 6X dikurangi 5. Ini merupakan persamaan grafik fungsi yang memiliki titik balik maksimum di negatif 1, negatif 2. Dan titik yang dilaluinya salah satunya adalah 0, negatif 5. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Sekarang kita akan lanjut ke soal yang nomor 2. Lanjut ke nomor 2 ya teman-teman. Sebuah fungsi kuadrat mempunyai nilai minimum negatif 2 yang dicapai pada saat X sama dengan 3. Fungsi kuadrat tersebut bernilai 1,6. Maka persamaan grafik fungsi tersebut adalah, nah, untuk menjawabnya kita harus terlebih dahulu memahami maksud soal tersebut ya teman-teman. Di sini diketahui nilai minimumnya adalah negatif 2 yang dicapai pada X sama dengan 3. Ini sama artinya dengan titik puncaknya itu ada di 3, negatif 2. Saat X-nya 3, maka dia akan mencapai titik paling optimumnya yaitu di negatif 2. Jadi saya bisa tuliskan di sini yang diketahui adalah titik puncaknya ya. Titik puncak. Titik puncak. Dengan koordinatnya adalah 3, negatif 2. Kemudian di sini juga diberikan informasi fungsi kuadrat tersebut bernilai 1,6. Maksudnya seperti apa ini? Nah, maksudnya adalah ketika X-nya bernilai 1, maka fungsi tersebut bernilai 6. Atau ini artinya sama dengan artinya bahwa ada satu titik ya, satu titik yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut ya yang bernilai 1,6. Jadi ada titik lain nih ya, titik lain ya yang dilalui oleh grafik tersebut dengan koordinat 1,6. Nah, jadi kita tinggal mencari persamaan grafik fungsi tersebut dengan cara apa? Karena kita sudah tahu titik puncaknya, maka kita akan gunakan bentuk umum ya, bentuk umum yang memuat nilai dari titik puncaknya, yaitu bentuk umumnya adalah seperti yang di nomor 1 tadi, yaitu Y dikurangi YP sama dengan A dikali dengan X dikurangi XP dikuadratkan. Nah, kita tinggal ganti YP dan XP-nya dari koordinat titik puncaknya. Mari kita ganti ya teman-teman ya. Y dikurangi YP, YP-nya dalam hal ini adalah negatif 2. Berarti dikurangi negatif 2 nih ya. Sama dengan A dikali dengan X dikurangi XP. XP-nya dalam hal ini adalah 3. Berarti dikurangi 3, kemudian dikuadratkan. Sehingga di sini Kak Yosa bisa tuliskan nih. Y dikurangi negatif 2 berarti bisa ditulis menjadi ditambah 2. Sama dengan A kali dengan X dikurangi 3 kuadrat. Langkah berikutnya apa nih teman-teman? Langkah berikutnya berarti kita harus mencari nilai A-nya. Dari mana kita bisa mencari tahu nilai A-nya? Dari informasi titik lain yang dilalui oleh grafik fungsi kuadrat tersebut. Ya, kita ketahui ada titik lain yang dilalui nih, yaitu 1,6.
maka otomatis dia akan memenuhi bentuk umum dari fungsi tersebut. Jadi tadi kita sudah memiliki Y ditambah 2 sama dengan A, X dikurangi 3Q kuadrat. Karena titik ini otomatis memenuhi fungsi, maka langsung saja kita ganti nilai X dan nilai Y-nya. Nilai Y-nya kita ganti dengan 6 nih di sini ya. Kita akan punya 6 ditambah 2 sama dengan A dikali dengan X. X-nya kita ganti dengan 1. Jadi 1, kemudian dikurangi 3, dikuadratkan. Mari kita hitung ya. 6 ditambah 2, 8. Sama dengan A, 1 dikurangi 3, negatif 2, dikuadratkan. Maka kita akan memiliki 8 sama dengan A dikali dengan negatif 2 dikuadratkan menjadi 4A. Nah, karena kita mau mencari nilai A-nya, maka kedua ruas akan kita bagi dengan 4. Sehingga di ruas kiri kita akan memiliki 8 dibagi 4, 2. Dan di ruas kanan 4A dibagi 4, hanya bersisa A. Jadi kita sudah tahu nih nilainya. Nilai dari A-nya adalah 2. Oke, kalau sudah tahu nilai A-nya sama dengan 2, kita kembalikan lagi ke bentuk umumnya tadi yang ada di sini ya. Yaitu Y ditambah 2 sama dengan A dikali X dikurangi 3 dikuadratkan. Kita ganti nilai A-nya menjadi nilai 2. Sehingga kita akan punya di sini Y ditambah 2 sama dengan 2 dikali X dikurangi 3 dikuadratkan. Nah, kita akan hitung ya teman-teman. Y ditambah 2 sama dengan 2 dikali dengan, kita akan kuadratkan terlebih dahulu nih. X dikurangi 3 dikuadratkan. Sekali lagi Kak Yosef akan ingatkan ya. Kalau kita memiliki bentuk A ditambah B kuadrat, maka ini akan menjadi A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sehingga kalau kita di sini memiliki X dikurangi 3 dikuadratkan, maka hasilnya akan menjadi X kuadrat dikurangi 2 dikali A-nya 1, A-nya di sini X ya. X dikali dengan negatif 3. Nah, kemudian kita tambahkan dengan negatif 3 dikuadratkan. Negatif 3 dikuadratkan. Oke, nah mari kita hitung baik-baik ya. Y ditambah 2 sama dengan 2. Di sini kita punya X kuadrat, kemudian negatif 2 dikali X dikali negatif 3 menghasilkan positif 6X. Dan di sini negatif 3 dikuadratkan menjadi positif 9. Oke, kita mau buka kurungnya di sini ya dengan cara mengalihkan duanya. Di ruas kiri kita punya Y ditambah 2, kemudian 2 dikali X kuadrat, 2X kuadrat. Kemudian 2 dikali 6X, 12X. Dan 2 dikali dengan 9 akan menghasilkan positif 18. Agar menjadi Y sama dengan, teman-teman persamaannya, maka kita akan kurangi kedua ruas dengan 2 nih ya. Supaya yang di ruas kiri menjadi Y. Oke ya, Y plus 2 dikurangi 2 seperti yang kita inginkan menjadi Y. Sama dengan di ruas kanan kita akan memiliki 2X kuadrat ditambah 12X ditambah dengan 18 dikurangi 2 berapa teman-teman? 16. Oke, jadi kita sudah memiliki persamaan grafik fungsi yang mempunyai nilai minimum negatif 2 pada saat X-nya sama dengan 3. Dan melalui titik lain dengan nilai 1,6. Persamaan grafik tersebut adalah Y sama dengan 2X kuadrat ditambah 12X ditambah 16. Bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah semakin jelas ya. Jangan lupa untuk mengerjakan latihan soal setelah ini. Sampai jumpa dengan Kak Yosef di video selanjutnya. Dadah!